Sobat Foodpreneur Indonesia, kita nyambung untuk social media strategi. Tadi udah sempat bahas tentang influencer, sekarang masuk ke ads. Nah, ini pun jadi pertanyaan karena ads pun sekali lagi tidak murah, ya kan? Butuh biaya yang lumayan gitu kan. Cuman efektif apa enggak? Oke, seperti sebelumnya, gue mau nanya, efektif apa enggak? Dan kalau ini tambahan dan apakah lebih efektif dari influencer atau enggak? Oke, jadi Instagram Ads dan FB Ads ini lebih enak dieksplor karena fiturnya banyak. Jadi mau pasang iklannya yang video atau mau dari video sendiri, ada mau ngukur engagementnya atau mau ngukur karena dia tayangnya ditonton sampai habis atau mau diukur karena bla 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 macam-macam. Jadi kita suka ulik banget FB dan IG Ads karena gue objektifnya mau ada 100, mungkin bisa di-provide dengan 100 cara beda juga di ads. Oke. Jadi mau awareness, ya pasang artinya iklannya yang click to rate, ya yang efektivitasnya ada di reach and impression. Boleh di-elaborate sedikit okay. mungkin karena kan ini masih bahasanya kayak IT ya. masih agak pemula nih. Oke, jadi kalau misalnya kita mau pasang iklan nih di IG Ads, of course yang pertama kali nanti kita buka FB Manager, kita bakal ditanya objektif iklannya apa. Oke. Apakah gue mau awareness? Awareness yaitu sebanyak-banyaknya orang lihat, atau mau yang engagementnya bagus. Engagementnya bagus itu bikin orang action, mau klik komen, klik like, ataupun share. Jadi bakal ke profile di sana, kita udah pilih objektif, mereka bakal offer beberapa fitur iklan yang bisa kita utilize. Yang sering dipakai sama Bakso Bujangan and Friends ini karena kita suka pakai FB and IG Ads itu kalau lagi opening, kita pasti ngincer yang awareness. Sehingga pasti di provide-nya yang tipe video atau carousel ya sejenisnya lah. Carousel tuh yang bisa di swipe yes, gitu. Yang kontennya beberapa banyak ataupun artikel sehingga nanti mereka si FB Ads and IG Ads di belakang sana itu bakal trying their best untuk mastiin iklan kita itu awareness-nya tinggi. Jadi first to know about FB and IG Ads, kita mau objektif apa, fitur yang mereka offer itu banyak. Oke. Jadi even mereka yang akan nanti suggest ke kita ya. Jenis kontennya kayak gini loh. Interestingnya misalnya nih, gue pasang 3 konten untuk IG Ads. Si IG Ads di belakang sana itu mereka bakal automatically, ini hebat banget, automatically mempush konten yang paling bagus untuk keluar makin banyak. Jadi bisa kita provide let's say kayak kontennya berarti beberapa dong. Yes, lebih bagus lagi beberapa supaya nanti IG Ads-nya punya pilihan. Jadi at the end of the day setelah 1 bulan nih, misalnya gue pasang 3 konten, ternyata konten yang pertama itu cuman kepasang seminggu doang otomatis karena engagementnya nggak bagus atau awareness-nya nggak oke. Dia akan matiin sendiri. Otomatis. Jadi benar yang works yang mana itu yang bakal diterusin sama IG Ads-nya. It is very powerful and helpful. Jenis kontennya gimana Mbak? Yang karena kan pasti beda ya. Yang buat organic reach kayak organic reach as in kayak ngiklan lah basically gitu loh, yang diposting di akun kita sendiri sama yang ads gitu. Jenis konten harus beda atau sama aja atau gimana sih? Beda sih. Interestingnya karena fiturnya banyak. Kalau gue mau pakai 1 atau 2 sayang. Dari case kita yang baru-baru ini dilaksanakan, kita pasang tuh yang tipe carousel, ada tipe video juga, ada tipe artikel. Kita pasang 3 at exact same times, dan yang bagus banget itu artikel. Interesting. And we learned that artikel itu bagus karena satu, dia lebih mengelaborate ceritanya. Maksudnya captionnya bisa panjang karena ya dia sifatnya artikel. Ini artikel as in kayak blog artikel, gitu? Yes, artikel di Instagram. Dan ternyata orang di Instagram suka baca yang panjang-panjang artikelnya. Karena mereka ya nge-scroll gak kayak Instagram yang memang visual banget. Yang penting FB mereka juga suka baca ternyata. Sedangkan yang video yang foto apalagi engagementnya bagus, but artikel kemarin oke banget. But we learned that throughout the time. Jadi kalau mau tahu yang mana yang works, memang harus trial banyak-banyak sih sebenarnya. Dan kalau konsen, trial banyak artinya budget gue keluar banyak kan. Itu. Konsenan 1 juta umat ya. Masang 200
200.000 aja sebenarnya bisa. Oh iya. Yes. Orang tuh mikir kayak harus 5 Mahal juta, 10 gitu kan. juta. Iya. Enggak ya? That's the difference between FB ads, I guess, dengan influencers. Oke. Agak oke. nyangkut dikit ya. Iya. Karena kalau influencer 1,5 kita bisa habis 1 post doang. 1 hari. Dah itu doang. Udah goodbye forever gitu. Sedangkan kalau kita punya budgetnya 200.000 doang nih, tapi gue mau iklan itu tayangnya 7 hari di FB Ads, bisa. Si FB ini bakal automatically oke. Jadi Adjust. artinya kalau 7 hari gue harus perharinya berapa puluh ribu. Kalau udah berapa puluh ribu rupiah, artinya iklannya di stop 2 hari itu. Jadi kalau mau iklannya lama karena pengen trial dan pengen beda-beda fiturnya, jangan khawatir karena IG dan FB Ads itu punya ways to solve dengan budget yang seadanya. Jadi ada 2 poin ya Foodpreneur. Pertama, ternyata nggak semahal itu kok. Iya kan, ternyata Bener modal deh. 100.000 200.000 tuh udah bisa mulai. Bisa banget, bisa. Udah bisa mulai. Dan yang kedua tadi yang menarik dan aku mau elaborasi lebih jauh, trial ya. Iya. Berarti nggak bisa ya. Kayak kita cuma Nggak nyiapin bisa. satu kayak Nggak bisa. ini udah pokoknya dibikin sama production house bukan. Oh. Tapi satu video doang. Udah. Iya kan? Nah, Sayang. Itu nggak efektif itu Betul. kayak gitu. Karena kayak CRP Group sendiri ada Abnormal, ada Carmila. Tipe iklan yang works itu beda-beda. Menarik nih. Kalau Bujangan dia worksnya yang artikel. Oke. Kalau misalnya Abnormal yang works video. Sedangkan Carmila yang works beda lagi. Jadi even brand yang kita punya pun beda-beda. Apalagi brand-brand di luar sana mau cari jati diri nih. Bahasa jati diri, fitur mana yang paling cocok sama gue, the best way memang harus cobain fiturnya yang beda-beda. Oke, berarti nggak bisa ya. Oh, Abnormal efektifnya. Gue ikutin Iya, gitu. nggak Itu- bisa. Itu nggak bisa. Marketnya ya? beda-beda soalnya. Oke. Interesting. Artikel nih, Mbak. Aku baru dengar soal artikel. Karena kan selama ini aku mikirnya kayak, oke yang efektif itu kalau nggak Video, foto, video, ya kan, right. gitu. Kalau artikel gimana sih, Mbak? Emang yang efektif? Kayak artikel aja udah. Jadi yang muncul kesannya kayak di Facebook itu ada artikel. Munculnya headline, foto, sedikit paragraf pertama keluar, udah deh. Jadi mereka mikirnya kayak bukan ads ya, kayak mereka mikirnya ini kayak lagi ada konten. blog something yang di repost sama orang, surprise, Oke. ternyata iklan. Ya, mereka udah terlanjur Udah baca. terjebak gitu. Udah- Terima kasih guys. Tulisannya tentang apa berarti? Tentang menceritakan produknya atau apa? Iya, Terus dan oke. enaknya artikel kemarin itu kita bener-bener 5 paragraf itu ngomongin produk doang. Sedangkan kalau video kan gue harus 5 detik pertama gimana ya, harus yang gue banget, jadi nggak bisa mainin produk. Di tengah-tengah harus ada naik turun lagi, naik turun. Sedangkan artikel surprisingly kemarin bener-bener kayak bahas baso. Ternyata bagus banget engagementnya. Oke. Even di Instagram ya? Instagram gak ada artikel. Nggak ada artikel kan, Nggak berarti ada. kan? Just Dia photos and videos. caption that's panjang it. gitu nggak bisa kan? Aduh. Itu orang males kan pasti Males kan? baca. Nah, satu lagi nih concern para foodpreneur, apalagi mungkin yang udah cukup senior, ribet nggak sih sebenarnya? Nah, ini kayak kadang-kadang aduh. soalnya even anak, jangan kan yang udah cukup senior, anak-anak muda aja kadang-kadang ini kayak ribet banget Apalagi ya. yang gitu ya. Makanya itu setelah Mbak Cindy belajarin nih, Oke. sebenarnya seribet itu nggak sih? Dan apakah mendingan kita hire agency Oke. aja ads, atau kita mulai dari sendiri aja, itu gimana sih Mbak, bagusnya? 1 hari pasti bisa. 1 hari dong bisa. Oke. Iya, sumpah, karena fiturnya semudah, I mean like platform FB Managernya semudah itu. Oke. Dari awal udah langsung dibimbing objektifnya apa, mau iklan itu muncul ke orang yang gimana. Dan itu pilihannya banyak banget, mau yang Oke. umurnya berapa, cewek atau cowok, tinggal di mana, hobinya browsing tentang fashion atau everything. Baru ditanya budgetnya berapa, mau tayang berapa hari, kontennya mana. As simple as that. Jadi kayak insert, klik, beres. Dan Yes, interestingnya paling mikirin di konten yang visual. Hmm. Karena si FB dan IG Ads ini punya aturan tersendiri di mana visualnya harus berapa puluh % dan tulisannya cuma boleh sedikit. Jadi ribetnya paling di situ. Lu udah Oke. submit foto, di reject sama dia, kebanyakan tulisan bro, harus bikin lagi. Oke, submit lagi, salah lagi. Jadi memang harus tahu proporsi foto doang. Sisanya gampang banget, 1 hari beres. Oke, interesting. Kita pasang iklan 5 menit udah sih selesai. Iya. Nunggu reviewnya yang lama, ternyata nggak bisa tayang. Ya udah ulang. Interesting. Ada suggestion gitu Iya. kayak
course apa atau apa yang harus diikutin biar benar-benar bisa paham. Karena gini, oke, pasangnya oke, it's one thing. Tapi kan habis kita analisa kan. Betul. Nah, bagian analisanya ini lebih yeah. agak ribet atau gimana sih bagian analisanya? Harus belajar bahasanya dulu sih. Oke. Karena ada CTE, ada Nah. CTR. Pokoknya kalau yang nggak ngerti apa tuh ini, Dok. Tapi technically bisa belajar sih, baca-baca di Google or YouTube gampang karena ngerti bahasanya doang. Dan balik lagi paling penting kalau mau pasang iklan tahu objektifnya apa, sehingga pas baca report, oh objektif gue artinya harus ininya awarenessnya tinggi, klik tuh bla blanya tinggi, but it's easy lah, bisa Oke. dicari tahu. Oke. Berarti sekali lagi nih foodpreneur, kalau memang mau masang ads atau campaign apapun harus tahu dulu objektifnya. Penting banget. Penting banget, apakah awareness, Iya. apakah sales, Sales bisa banget. apa gitu. Jadi karena kebanyakan juga yang ikutan foodies, baik workshopnya atau baik yang sekarang banyak yang questionnya kayak general banget gitu. Jadi kita pun mau addressnya nggak tahu karena dia kan kayak oke, yang penting gambar bagus, caption bagus. Oke. Nah itu kan itu nggak. lumrah banget. Ya tapi ternyata memang nggak bisa kayak Nggak gitu. bisa. Nggak Sayang bisa. duitnya bisa sih, tapi kalau kaya raya dan nggak peduli efektivitas, kan kita peduli Dia mungkin efektivitasnya. pengen bikin kayak Mark Zuckerberg kayak Iya, gitu. oh my god, bener. Karena makin hari makin mahal iklannya, since yang pakai juga lebih pintar. Oke. Jadi memang harus tahu objektif, tahu fitur yang cocok dan di-review terus. Oke. Terakhir Mbak, balik ke pertanyaan yang pertama, lebih efektif Oke. ads atau influencer? Menarik. Semoga Karena tidak ada influencer yang dengerin. Iya. Tanpa berusaha, ini statement penting ya. Gimana ya? Kalau challenge dengan influencers itu kita susah ukur efektivitasnya in terms of insight. Oke. Kalau abnormal sekarang biasa minta setelah mereka pasang iklan, mau lihat dong insight-nya, reach-nya berapa dan sebagainya. However, nggak semua influencers memprovide itu. Sehingga kita pasang iklan budget X, cuman tahu likes and comment berapa. Sedangkan dengan budget yang sama, kalau gue pasang di FB dan IG ads, udah tahu nih awareness-nya, like insight-nya berapa, impression-nya berapa, share-nya berapa, datanya lebih lengkap. Jadi kalau mau bahas efektivitas yang bisa diukur, nggak cuma tentang sales tapi juga tentang insight-nya, we actually prefer FB dan IG ads. Dan satu lagi kayak yang gue bahas tadi, karena itu mainnya radius, jadi yang sekitar gue banget yang dapet, dan market kita kan mostly di sekitar outletnya. Iya, Jadi lebih targeted, ya bisa diukur juga pasti. Oke. Sekali lagi ini bukan mau Tapi emang paling undermining. amannya coba aja semua Semuanya. channels dulu, Sure. karena beda market, beda brand, beda efektivitas. Oke, sobat Foodpreneur Indonesia, kita akan kembali lagi di segmen berikutnya. Stay tune terus di Foodies Podcast.